ini orang memperingati HUT RI Republik Indonesia ke-81 tahun. Tadi dari televisi Salilung berita teringat ternyata kita termasuk lama, cukup lama, walaupun masih ada jemaat juga yang lebih lama dalam mengambil bagian untuk memaknai kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita katakan seperti itu karena kita tadi teringat ya di tahun tahun 95, 50 tahun Indonesia merdeka, kita boleh mengambil bagian dalam upacara bendera. Waktu dulu pendeta tuh jadi pembentang bendera waktu di provinsi, juga di Seri Kelapa zaman Mangindangan, 50 tahun ya. Dan orang kan menanti 100 tahun ya, berpanjang. Saat ini kan 81 tahun ya. Jadi Theo juga nanti beberapa waktu yang lalu, Theo sudah bilang, pendeta kita lihat paskibraka Mas Sampo itu Suluma. Pasti orang pernah melihatnya, karena identik paskibraka itu kan di 17 Agustus ya. Ketika orang boleh melihatnya bendera merah putih ya, berkibar, dan itu suatu sukacita dalam kehidupan orang sebagai rakyat bangsa Indonesia yang orang cintai bersama. Dan bacaan firman ini mau menentang bagaimana pengorbanan dari para pahlawan kita. Ketika pengorbanan itu orang isi dengan kehidupan yang bukan hanya bersifat ritual ya. Jadi contoh, jangan sama dengan hari ini ya, memang tidak salah ketika merayakan upacara bendera, tetapi jangan terlalu fokus dengan hal-hal yang bersifat ritual ya, acara apa ini, tetapi bagaimana ada suatu perilaku dan tindakan-tindakan yang baik yang sudah diberitahukan oleh Tuhan untuk dilakukan. Kalau dalam teks ini kan Nabi Mika menyampaikan isi hati Tuhan bahwa ritual keagamaan itu nyata salah, tetapi jangan terfokus kepada ritual. Kalau Tuhan baca di ayat 5, kan dikatakan persembahan ini, kalau kita baca di sini, berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan ku akan menanggung karena dosaku sendiri? Dan ayat sebelumnya juga ada pertanyaan-pertanyaan retorika, dan yang pasti jawabannya tidak. Tetapi di sini dikatakan begitu banyak pemberian, persembahan, karena pada waktu dahulu orang hanya fokus kepada ritual-ritual keagamaan untuk memberikan persembahan, untuk mempersembahkan, dan banyak belum kasih puluhan ribu. Begitu banyak ya persembahan, tetapi bagi Tuhan Dia terima kasih banyaknya korban persembahan. Namun Tuhan menuntut hal yang baik, hal yang dihendaki oleh Tuhan, yaitu berlaku adil. Jangan hanya bicara tentang keadilan, tetapi tidak mau melakukan keadilan. Karena bicara keadilan itu tuh orang bilang cuma jalinya di atas, mari mau jalinya di bawah. Kalaupun dia melihat di bawah, dia menekan, dia merendahkan. Itu orang-orang yang tidak mau berlaku adil. Cuma orang-orang tertentu, orang-orang yang dianggap di bawah,
sebagai bagiannya dalam kehidupan Pancasila untuk orang jalan, bahwa berlaku adil bukan hanya tentang bicara tentang keadilan, sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia 81 tahun. Ada keadilan yang boleh dirasakan, ada pemerataan, bahkan ada keadilan secara hukum, ada keadilan secara ekonomi, secara sosial. Tetapi itu harus diberlakukan. Jadi bukan hanya bicara tentang bagaimana memberikan kepada Tuhan suatu korban syukur, korban persembahan kepada Tuhan, tetapi Tuhan juga menuntut untuk melakukan apa yang baik, yaitu berlaku adil. Kedua, mencintai kesetiaan. Mencintai kesetiaan. Bicara kesetiaan itu yaitu hesed. Dalam bahasa Ibrani, hesed itu mau dikatakan begini. Hesed itu tidak lepas dari kasih setia. Allah yang mengikat perjanjian. Jadi Allah yang tetap setia sekalipun umatnya meninggalkan Tuhan. Sama juga dengan kehidupan orang. Orang diminta untuk tetap setia. Dalam arti bagaimana firman Tuhan katakan, Allah yang adil, Allah yang setia, dan Allah yang rendah hati. Allah yang rendah hati berarti Allah yang datang, firman yang menjadi manusia, yang bukan bicara tentang merendahkan hati, tetapi merendahkan diri, bahkan dalam ketaatannya sampai mati di kayu salib. Bagaimana Allah yang hadir sebagai Immanuel, Allah yang menyertai orang, sama dengan firman Tuhan katakan, hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam arti firman mau bilang, Allah suka kasih contoh, Allah yang berlaku adil, Allah yang mengasihi orang dengan kasih setianya yang kekal, dan Allah yang dengan rendah hati bersama-sama dengan umatnya. Karena bagi Nabi Mika ini, umat Tuhan ya, hanya melihat bahwa Allah itu begitu jauh sehingga harus mempersembahkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan yang berjalan bersama dengan umatnya, itu yang seringkali dilupakan. Sama dengan kehidupan orang. Ketika orang hidup dalam persekutuan sebagai jemaat, tetapi orang juga diminta, akan dituntut dalam bacaan ini untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati berarti orang merasakan kehadiran Tuhan, Tuhan yang rendah hati berjalan bersama dengan orang. Maka orang juga dengan kerendahan hati mau mengajak orang-orang untuk ada dalam iring-iringan bersama dengan Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan, dengarlah mereka yang berseru kepada Tuhan akan diberikan hikmat untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Karena kalau bicara rendah hati bukan seperti apa yang orang pikirkan. Kerendahan hati berarti orang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dalam bahasa teologis, bukan kerendahan hati dalam bahasa-bahasa bahasa duniawi, tetapi bagaimana orang ada di jalan Tuhan dan orang merasakan hadirat Tuhan. Dan itu yang juga sementara orang rayakan ketika orang sebagai bangsa yang merdeka, orang juga harus penuh dengan kerendahan hati, mensyukuri apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan orang, bahwa kemerdekaan ini adalah anugerah. Tetapi anugerah yang Tuhan kasih, jangan orang berpikir berlingkup pada anugerah, maka orang bebas untuk melakukan apa saja, melainkan kebebasan yang sesungguhnya ketika orang benar-benar merdeka. Karena di saat orang terikat, disitulah kebebasan sejati ada dalam orang berkehidupan. Di saat orang terikat
dalam kasih Kristus, maka ikatan kasih Kristus akan menyatukan dan menyempurnakan orang sebagai orang percaya. Kalau orang terikat dalam kasih Kristus, terlihat tidak bebas, tetapi ada kemerdekaan yang sesungguhnya yang orang rasakan. Tetapi kalau orang terikat dalam ikatan dosa, maka orang terlihat bebas melakukan apa saja, namun orang sesungguhnya masih terbelenggu oleh dosa. Karena itu sebagai orang percaya, biarlah orang yang boleh mensyukuri berkat kemurahan Tuhan di kemerdekaannya Republik Indonesia ke-41, orang telah menerima kemerdekaan, tetapi janganlah kemerdekaan itu orang pakai hanya untuk orang berdiri. Janganlah kemerdekaan itu membuat orang bebas untuk melakukan apa yang terlihat hebat oleh dunia, apa yang terlihat. Pendeta menutup di khotbah bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, dan mungkin Tuhan Yesus mengambil dari Mika 6 ayat 8 dan 9. Kalau kita baca dalam Matius pasal 23, kita baca Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan intan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Tuhan Yesus mengatakan, celakalah kamu ahli Taurat, orang Farisi, kasih persembahan persembahan yang begitu banyak. Jangan orang terjebak karena kasih Pak Tuhan, kasih Pak Tuhan, maka orang sudah murid Tuhan. Tetapi orang mengabaikan, di sini kata apa? Mengabaikan yang terpenting dalam hukum Taurat. Dia bahasa sederhana bilang begini, biarlah orang banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa, atau banyak-banyak makasih. Pendeta jangan bilang masalah persembahan, orang datang ini sama. Tetapi jangan orang hanya berpikir ketika saudara ibadah, Tuhan sesenang buat orang, ketika orang kasih persembahan, hal yang terpenting yang menjadi substansi dalam hukum Taurat, dalam kehidupan orang sebagai orang percaya, yaitu apa? Ketika orang berlaku adil, mencintai kesetiaan. Kalau Mika pakai itu berlaku adil, mencintai kesetiaan dan rendah hati. Kalau Yesus dia pakai apa? Dia pakai di sini keadilan dan belas kasihan, compassion, mercy dan kesetiaan. Dalam arti jangan hanya melakukan ritual-ritual. Orang bilang apa itu ya? Kalau dalam bahasa Manado, bahasa hari-hari itu aja dia kan, cuma sekedar formalitas, hanya sekedar saja formalitas. Jadi ada orang bilang begitu, dia begini. Dia rajin ibadah, dia rajin makasih apa, mari kelakuan dia tidak berlaku adil, dia tidak mencintai kesetiaan. Itu yang firman yang harus kita sampaikan. Dalam arti bukan pendeta melarang untuk orang datang dalam persekutuan atau datang dalam untuk memberi persembahan, tetapi jangan berpikir bahwa bisa orang ada dalam persekutuan bersama, tetapi orang tidak mau melakukan keadilan, tidak mencintai kesetiaan. Karena Allah yang tetap setia, sekalipun orang yang nyata setia, Allah juga menuntut orang untuk tetap setia, tetap mencintai orang-orang yang melakukan kesalahan, mengampuni, mengasihi, bahkan orang hidup dalam kerendahan hati
Kong kia balet ketika Tuhan sama-sama dengan orang, kong kia balet orang masih merasa orang tinggi hati. Karena Tuhan berjalan bersama dengan orang, sehingga apa yang orang dapatkan adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan yang turut bekerja, Tuhan yang kasih semua. Sehingga apa yang orang berikan, termasuk persembahan tubuh orang sebagai persembahan yang hidup, adalah sebagai bentuk ucapan syukur. Jangan sampai itu persembahan-persembahan yang terlihat. Oh, kita suka kasih persembahan, kita suka kasih persembahan. Kota Pedosa lebih kurang. Itu sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan. Orang datang sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Orang mempersembahkan tubuh Tuhan, orang kasih persembahan sebagai bentuk syukur. Bukan membasuh Tuhan, bukan membela Tuhan. Kita suka kasih. Dan itu yang ditegur oleh firman Tuhan. Ketika orang baca di ayat sebelumnya, pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah no, tidak. Banyak tuh mau kasih persembahan ini, tetapi Tuhan menuntut apa yang